Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 3 Agustus 2021. Semoga Bapak Ibu terkasih dalam keadaan sehat dan sejahtera. Mari kita mengawali ibadah pagi ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 256, bait pertama, kedua, dan ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara satu alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin kami, agar kami boleh memahami, mengerti akan firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 1 Korintus 12 ayat 26 sampai dengan 31. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini saya beri judul Sense of Belonging. Saudara-saudara, salah satu cara untuk merawat kehidupan bersama dalam sebuah komunitas adalah dengan mengembangkan sikap rasa saling memiliki. Cara hidup itu sesungguhnya sudah berumur ratusan tahun dan dipraktekkan di bumi Nusantara ini. Paling tidak sejak tahun 1757. Saat itu seorang raja
Mangkunegaran I, dia mengembangkan filosofi untuk menata kehidupan yang ada di wilayah kerajaannya. Ketika itu seorang raja yang bernama Mangkunegara I ini, dia memiliki nama lain yaitu Raden Sambernyowo. Mungkin kalau saudara mendengar kata ini kok sepertinya sedikit seram namanya, Sambernyowo. Tapi tenang saja Bapak Ibu, itu adalah julukan yang diberikan kepada Raja Mangkunegara I itu karena di dalam peristiwa-peristiwa peperangan melawan penjajah, beliau selalu dapat mengalahkan banyak musuh-musuhnya, penjajah kolonial Belanda. Karena itu oleh banyak orang dia disebut Pangeran Sambernyowo. Saudara-saudara, Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegaran I di dalam filosofi mengembangkan tata kelola yang ada di Mangkunegaran itu memiliki sebuah tridharma, ya, yang mengatakan mulat sariro hangrosowani, rumongso melu handarbeni, dan melu hangrungkepi. Apa artinya? Artinya adalah bahwa setiap orang hendaknya berani mawas diri, berani berintrospeksi, merasa bertanggung jawab atas kehidupan ini, dan merasa ikut memiliki sense of belonging, dan ikut wajib mempertahankan keharmonisan kehidupan ini. Dan filosofi itu bukan saja dikembangkan pada zaman itu, tetapi kalau kita melihat itu menjadi budaya masyarakat Jawa, bahkan menjadi budaya masyarakat Indonesia. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kisah yang inspirasional berbicara tentang sense of belonging juga dipraktekkan oleh jemaat kecil, yaitu jemaat Antiokhia, ketika mereka memberikan bantuan kepada jemaat yang lebih besar, jemaat yang ada di Yerusalem. Ketika saudara-saudara seiman, orang-orang gereja Yerusalem itu kekurangan bahan makanan, maka atas dorongan Rasul Paulus kepada jemaat di Antiokhia itu, mereka mengirimkan karyanya, bantuannya, kepeduliannya, rasa kepemilikannya sebagai satu tubuh Kristus itu. Mereka memberikan bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Beban penderitaan yang ada di jemaat Yerusalem itu ikut mereka tanggung. Maka melalui apa yang mereka lakukan itu betul sekali kalau ada slogan yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saudara-saudara, slogan itu terbukti meringankan. Orang Jawa mengatakan ngenteng-ngentengi beban kehidupan sesama. Rasa memiliki itu melahirkan kepedulian untuk saling berbagi. Ada koneksi, ada relasi, ada empati yang menjadi ciri kehidupan bersama, apalagi sebagai komunitas orang percaya. Yang di dalam 1 Korintus 12 ini Rasul Paulus memberikan gambaran menyebut gereja itu sebagai tubuh Kristus. Jemaat, gereja, kumpulan orang percaya itu diibaratkan sebagai tubuh dengan banyak anggota di mana Kristus menjadi kepalanya. Tubuh dengan banyak anggota itu adalah gambaran keadaan yang organis, yang hidup, yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Seperti sebuah sistem metabolisme tubuh. Para anggota itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saling merasakan apa yang dialami oleh anggota tubuh yang lain. Sehingga di ayat 26 Rasul Paulus mengatakan, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudara yang terkasih, keberadaan kita sebagai anggota gereja yang digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai anggota tubuh, maka masing-masing di antara kita saling terhubung,
Sebab tidak ada organ atau anggota tubuh yang terpisah sebagai ciri tubuh yang hidup. Karena itu apa yang disampaikan Rasul Paulus di ayat 26 ini sekali lagi berbicara tentang rasa kebersamaan. Kalau Raja Mangkunegara I tadi memakai strategi sense of belonging untuk merawat kehidupan berkomunitas, mengembangkan budaya kolektif, maka Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama dengan dasar yang lebih kuat, yaitu apa yang terjadi itu dilakukan, didasarkan karena persekutuan kasih, bukan untuk tujuan yang lain. Dan bukan karena motivasi yang lain, tetapi sense of belonging, cara merawat kehidupan bersama, mengembangkan budaya kolektif, rasa kepemilikan di dalam komunitas yang disebut gereja itu, semata-mata adalah upaya untuk mengkonkretkan kasih. Karena mereka telah mengalami pemeliharaan kasih yang sempurna dari Kristus itu. Sehingga kasih itu memancar keluar, terbagi melalui kehidupan bersama di dalam komunitas itu. Sehingga mereka saling merawat dan saling memperhatikan sebagai anggota tubuh Kristus. Mungkin kita bertanya, mengapa jemaat Korintus itu dinasehati Paulus seperti itu? Apakah ada masalah di sana? Benar, ya. Jemaat yang kaya akan karunia itu ada sedikit masalah karena jemaat yang ada di sana yang kaya akan karunia itu mereka saling berlomba-lomba mengejar karunia. Mereka saling mementingkan kepentingan sendiri supaya mereka lebih kelihatan tampil sebagai orang-orang yang berprestasi secara rohani. Mereka kemudian mementingkan kehidupannya sendiri dan kurang merawat atau memperhatikan anggota tubuh Kristus yang lain, jemaat yang lain. Jemaat yang sebetulnya kaya akan identitas Kristus di dalam kehidupan mereka melalui karunia-karunia yang diberikan kepada mereka itu ternyata di dalam kesaksian hidup mereka tidak mencerminkan identitas mereka sebagai murid-murid Kristus. Karena itu Rasul Paulus harus menasihatkan kepada mereka, hai orang Korintus, engkau bukan jemaat yang miskin, engkau bukan saja jemaat yang kaya secara materi, tapi engkau juga jemaat yang kaya secara karunia roh. Tuhan memperlengkapi engkau dengan banyak karunia roh. Karena itu berbagilah. Karena itu perhatikanlah. Karena itu rawatlah sesamamu itu. Karena itu kembangkanlah sense of belonging itu kepada saudara-saudaramu. Supaya kehadiranmu itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi pemeliharaan terhadap orang-orang yang lemah. Apalagi dalam konteks kehidupan sebagai komunitas, sebagai gereja. Rasul Paulus mengingatkan bahwa berbuat baik sebagai hasil kehidupan yang digerakkan kasih itu adalah sebuah kewajiban. Berbuatlah baik kepada semua orang dan terlebih-lebih kepada saudara-saudaramu yang seiman. Itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu mari kita sebagai orang Kristen, kita bukan saja dituntut untuk memiliki kesalehan pribadi, tetapi juga harus memiliki kesalehan sosial, kepekaan terhadap kebaikan bersama, mengembangkan sikap kekitaan dan bukan keakuan. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Masing-masing kita terhubung. Apalagi dalam konteks masa-masa sekarang. Masa-masa sulit karena pandemi. Kita melihat pandemi akibat COVID-19 ini diresponi berbeda-beda oleh masyarakat. Ada yang peduli dengan keselamatan bersama, sehingga mereka menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Misalnya termasuk gerakan kampung tangguh,
gerakan Jogotongo yang diterapkan di sebagian besar Jawa Tengah. Itu teladan-teladan yang baik. Tetapi juga tidak sedikit orang yang mengabaikan akan protokol kesehatan. Mereka yang hidup bebas, mereka yang hidup tidak mempedulikan sesama. Mereka mungkin mengalami kejenuhan, mereka mungkin mengalami kebosanan, mereka mungkin sudah lelah dengan pandemi yang berlangsung sudah sekian waktu belum selesai. Saudara-saudara, kita tetap dipanggil untuk memiliki rasa sense of belonging terhadap kehidupan ini dengan cara merawat kehidupan ini secara bersama-sama. Mari dengan semangat kasih kita mempraktekkan sense of belonging ini, rasa memiliki rumangsa melu handarbeni kepada komunitas kita, kepada gereja kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita jumpai. Dengan demikian kita akan menghadirkan keamanan dan kesejahteraan. Kalau kita memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap kehidupan ini, maka kehadiran kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Semangat dan selamat mengembangkan kehidupan dengan sense of belonging yang didasari oleh kasih kepada orang-orang yang Anda jumpai, terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami diingatkan oleh firman-Mu bagaimana kami harus mengembangkan sikap hidup sense of belonging sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Bagaimana kami harus saling memiliki dan saling memperhatikan supaya kehidupan ini menjadi aman dan sejahtera. Kami berdoa masyarakat luas juga memiliki sense of belonging yang tinggi, kesadaran terhadap penerapan protokol kesehatan sehingga dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa untuk presiden, untuk gubernur, wali kota, dan bupati, terlebih khusus kami yang ada di Malang Raya. Kami berdoa untuk wali kota kami Ibu Dewanti dan Pak Punjul. Tuhan memberkati di dalam kepemimpinan mereka sehingga dapat menghadirkan kesejahteraan, pengayoman di masa-masa pandemi ini bagi masyarakat di Kota Batu. Kami berdoa juga untuk gereja GKI Batu. Kami doakan kiranya karya pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi anggota jemaat dan simpatisan yang kami layani. Kami berdoa untuk pekerjaan jemaat, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, kiranya Tuhan yang menolong mereka, baik mereka yang bekerja sebagai petani, wira swasta, kepada mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, atau bahkan pensiunan, atau bahkan mungkin mereka ada yang terdampak secara ekonomi karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati pekerjaan anggota jemaat kami dan simpatisan, juga pergumulan keluarga masing-masing, sehingga bisa survive melewati masa pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat dan simpatisan yang mungkin terpapar, terinfeksi karena wabah virus ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus, Engkau menumpangkan tangan kepada mereka, Engkau menyembuhkan mereka, memulihkan dan menyehatkan mereka kembali. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah harian online ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga dan masa depan mereka. Kami percaya Tuhan hadir untuk merawat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati kita, salam sehat. Shalom.